Jadi ada salah satu berita yang menarik banget nih buat jadi topik ngopi pada kesempatan kali ini. Mungkin agak sedikit sensitif, cuman gue rasa lu semua bisa menanggapi dengan bijak gitu ya. Ini berita awalnya gue temuin di Twitter, oke, di Asumsi, akunnya Asumsi. Terus kemudian gue coba buat lihat bagaimana full dari konteksnya, di mana mereka itu memberitakan kalau misalkan Trump bilang hanya ada 2 jenis kelamin dan beliau akan terapkan kebijakan anti LGBTQ. Ini sangat amat mengagetkan waktu pertama kali gue ngeliat. Kenapa? Karena ya kita semua tahu kalau misalkan LGBTQ itu awalnya itu dari mana gitu, dari negara mana gitu, yang sangat amat menggaungkan. Dan tiba-tiba di next presidennya di tahun 2025 kalau nggak salah si Trump bakalan jadi di lantik tanggal 20 Januari gitu ya. Salah satu kebijakan pertamanya adalah untuk menghilangkan wokeness. Atau kalau misalnya di website ini bilang lebih detail, kalau misalkan saya akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri mutilasi seksual sunat anak. Jadi istilahnya di sana tuh kayak ada semacam operasi untuk ganti kelamin ya, redefine genders gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya lu laki-laki bisa dipotong jadi perempuan dan segala macam kayak gitu. Mengeluarkan transgender dari militer dan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas kita. Dan tentu aja gue nggak ngelihat isu ini dari satu website doang. Gue juga ngelihat dari beberapa website kayak misalkan Teen Vogue atau di Time, yang kalau misalkan di dua website luar negeri ini bahkan lebih parah lagi ngomongin Trump gitu ya. Soalnya buat lu semua yang ngikutin pilpresnya mereka, electionnya mereka di bulan November, itu udah bukan rahasia umum lagi kalau misalkan Trump beserta orang-orang dari Partai Republik gitu ya, sangat amat ingin mencari suara dari orang-orang konservatif dan juga religiusnya Amerika dengan menggaungkan isu LGBTQ+ ini. Dan bagaimana hasilnya? That's right. Trump menang ya. Dan kalau misalnya lihat dari suara tipis banget, beda 2 juta doang. Gokil ya, meskipun kalau misalnya secara area ini udah kalah telak gitu ya. Harris Kane. Kamala Harris, sorry. Tapi kalau misalnya dari suara, ini cuma beda sekitaran 2 juta doang. Mending mana? Lu kalah tipis atau kalah jauh gitu, kayak Mas Anies dan Pak Ganjar. Kalau buat gue pribadi gitu ya, mending gue kalah jauh sih. Kalah tipis ini bener-bener gregetan men. Dan ya ini rame banget ya buat lu semua yang ngikutin Pilpres Amerika di 2024 ini. Soalnya banyak banget orang-orang yang udah mulai melek juga kan sama investasi dan segala macam. Nggak sedikit ada teman-teman gue juga yang ngerekomendasiin gue buat nge-invest ke dolar dan lain-lain, karena kalau misalnya termenang mungkinnya bisa naik, soalnya dia termasuk bisnismen kan, dan ya kebijakan-kebijakannya pasti bakalan economic policies gitu. Salah satu temen yang gue ajak ngobrol ketika US election ini bukan Bang Eno, bukan Rojalia, ngepet sup gila, sepuh yang sekarang lagi sangat amat into banget sama investment kayak gitu. Dan dia selalu ngasih tahu gue kalau misalnya Bang Ray, ini di zaman yang tidak jelas ini, lo harus udah mulai melihat bagaimana caranya untuk bisa investasi ke saham dan segala macam, tuker mata uang dan lain bla bla bla. Dan kayaknya kata dia gitu, ini dolar bakal naik nih kalau misalkan Trump menang. Tapi kan kita nggak tahu ya waktu itu. Gue ngobrol sama Rojal kira-kira di bulan Juni Juli gitu ya, soalnya masih isunya masih banyak kan. Awalnya itu kan dia lawan Joe Biden ya nggak sih? Terus kemudian Joe Biden disconnect. Sering banget kagak nyambung gitu ya, sampai pada akhirnya diganti sama Kamala Harris. Oke. Terus habis itu ya waktu diganti tuh jadi semacam bingung nih, soalnya agak cukup kuat juga Kamala Harris, cuman ternyata tetap kalah juga lawan Donald Trump gitu. Dan kalau misalnya lu lihat lebih detail lagi gitu ya soal Pilpres ini, gila, Donald Trump bahkan bisa menang lawan Avengers men. Maksudnya adalah banyak banget dari kalangan artis-artis gitu ya yang mendukung Kamala Harris. Sementara Donald Trump ini nggak banyak kayak public figure yang coba buat memenangkan dia gitu. Satu public figure yang paling ngaruh menurut gue itu Elon Musk. Dia bener-bener gencar banget buat nge-kampanye Donald Trump. Dan bahkan dalam kampanye itu sendiri bilang kalau misalkan website-website yang biasa yang ngeberitain secara konservatif gitu ya, bilang kalau misalkan mereka itu hanyalah website-website atau informasi-informasi yang cenderung cuma memihak sesuatu doang, bahkan tidak bisa memihak kepada kebenaran, anjir. Dan bahkan Elon Musk sendiri bilang kalau misalnya, hey, lebih baik gunakan Twitter atau X, seenggaknya lu bisa dapat berita yang bener-bener raw, bener-bener langsung dari sumbernya, terus habis dikonfirmasi juga sama beberapa komunitas dan segala macam. Itu yang basically diomongin sama Elon Musk, dan akhirnya menang juga. That's right. Apalagi ketika momen dimana di bulan Juli itu Donald Trump lagi kampanye gitu, tiba-tiba kayak ada peristiwa penembakan, dan pada akhirnya muncul satu foto yang sangat amat ikonik ini.
Dan ini ngeri banget. Kalau nggak salah ini juga sempat dibahas juga sama Bang Eno di salah satu videonya yang mempertanyakan apakah penembakan Trump ini beneran rekayasa doang atau real legit emang ngebuat Trump pengen di assassinate gitu sampai pada akhirnya dia takut buat lanjut buat jadi calon presiden. Cuma jelas ini udah nggak peduli lagi gue dan emang udah nggak penting lagi. Karena apa? Karena Trumpnya udah menang gitu, mau itu beneran atau kagak gitu. Yang jelas gila adanya foto ini menurut gue salah satu kunci keberhasilan Trump sih untuk bisa menang gitu lawan Kamala Harris. Dan karena emang udah menang ini banyak banget orang-orang yang emang pro terhadap LGBT itu langsung perlahan-lahan mundur atau bahkan ada yang sampai kabur kalau nggak salah dari Amerika. Bentar, nah ini poin dari beritanya Teen Vogue yang bilang kalau misalnya some LGBTQ US residents have reportedly already fled the country in fear of the impact of a second Trump term, particularly families of trans youth, but others impacted by these policies will not have the privilege to live. Ya, jadi sebagian dari orang-orang yang biasanya pro terhadap wokeness dan juga LGBTQ udah pada mulai ninggalin Amerika katanya. Cuman gue nggak tahu apakah ini beritanya benar atau kagak. Ya bisa dikonfirmasi lagi lah nanti sama lulu semua yang tahu gitu men. Bahkan ya nggak sedikit ada berita-berita juga yang memuat ya kalau misalkan Trump itu termasuk ekstremis kalau misalkan ngomongin soal LGBTQ community. Bahkan di sini ada beberapa janji-janji kampanye dan juga beberapa topik-topik yang berhubungan dengan Trump ketika dia lagi ada di masa kampanye untuk menang eleksi di tahun 2024 ini, yang bilang kalau misalkan Trump policies will be an extension of Trump's first 4 years in office, which saw a relentless onslaught on attacks against the LGBTQ plus community. Among the more prominent were banning out transform people from serving in the military. Ini yang udah disebutin sama Asumsi gitu ya. Erasing mention of LGBTQ people from federal website, maksudnya ngapus beberapa mention tentang LGBTQ di beberapa website Amerika. Rescinding protection for trans student, membatalkan beberapa protection untuk murid-murid yang emang trans gitu ya. In administration also banned people with HIV HIV from military development, disbanded the Presidential Advisory Council on HIV/AIDS, and slashed global funding for HIV prevention and treatment kayak gitu. Sebenarnya Trump itu nggak cuman bener-bener jadi antagonis buat orang-orang LGBT gitu ya. Apakah dengan kayak gini kayak karena emang masih sejalan juga kan sama pendekatan dari agama gue gitu. Apakah gue dengan begini bakal mendukung Trump? Ya tidak juga gitu. Ngapain ya? Presiden-presiden orang ngapain gue yang harus mendukung? Dan gue cuma bisa ngelihat dan juga beritain lewat kacamata luar doang. Siapa tahu ada di antara lu semua yang emang suka juga sama isu ini bisa langsung berkomentar gitu di kolom komentar. Nah, negatifnya adalah setahu gue ya, Trump itu sangat amat tidak ramah kalau misalnya ngomongin soal lingkungan. Bahkan Amerika kalau nggak salah tuh kalau misalnya kebijakannya yang dulu gitu ya ketika Trump masih jadi presiden itu sangat amat tidak tidak suportif banget sama kebijakan-kebijakan internasional yang berhubungan dengan lingkungan. Makanya kalau misalkan proaktivis nih, aktivis lingkungan gitu ngeliat Trump naik nih juga agak panik-panik dikit gitu. Cuma jelas ini bakal jadi menarik untuk beberapa tahun ke depan. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Balik lagi, ini bukan salah satu kabar dan juga berita yang baik buat orang-orang yang mendukung LGBTQ. Karena salah satu rekannya, rekan kampanyenya gitu, Elon Musk bahkan nge-share video kayak gini. We're gonna stop woke is bullshit. Terus juga ada juga yang nge-share kayak gini. You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke. It's true. Everything woke turns to shit, okay? Iya, dia ngomong itu di kampanyenya. Dan emang Trump ini kalau misalnya udah kampanye bener-bener bisa bikin orang-orang langsung nge-share anjir gara-gara omongannya yang eksentrik banget gitu. Banyak orang-orang juga yang meneliti bagaimana Trump pada akhirnya bisa selalu berhasil ketika di kampanyenya, karena dia secara tidak langsung bisa mentransformasikan omongan-omongan yang susah gitu diterjemahkan sama orang-orang awam di Amerika, tiba-tiba bisa dia utarakan langsung di kampanyenya gitu. Jadi kayak dia nggak akan ngomongin hal yang ribet gitu pada akhirnya terus habis itu langsung ditumpahin ke orang-orang yang datang ke kampanye. Kagak, dia bakal coba buat menggunakan bahasa yang sangat amat simpel gitu sampai pada akhirnya mendapatkan tepuk tangan dari orang. Yang jelas, baik lagi ini bukan salah satu kabar yang baik buat orang-orang yang pro sama kayak gituan. Buat gue sendiri yang emang
secara agama gitu sangat amat tidak setuju juga dengan hal kayak gitu. Bukan berarti gue juga mendukung sama Trump, karena itu dia bukan presiden gue, dan emang masih banyak juga kebijakan-kebijakannya yang emang kurang sedap juga kalau misalnya kita lihat secara general. Cuman balik lagi, ini bakal jadi menarik buat beberapa tahun ke depan. Jadi gimana tanggapan kalian? Mungkin ada di antara lo semua yang emang bener-bener ngikutin banget gitu tentang perkembangan politik Amerika dan juga komunitasnya di sana kayak gimana. Bahkan mungkin ada di antara lo semua yang emang lagi tinggal di sana. Silakan tulis segala macam pendapat dan juga opini kalian di kolom komentar. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Jadi intinya lo tahu kan alasan kenapa pada akhirnya gue buat video ngopi. Balik kayak gini, ini menarik. Di kacamata gue, Amerika selalu menjadi negara yang menurut gue sangat punya andil yang cukup besar untuk bisa membuat orang-orang di dunia tahu tentang konsep LGBTQ. Tapi pada akhirnya di next presiden yang ditentang sendiri. Kita lihat ke depannya kayak gini. Apakah cuma janji-janji belaka, atau apakah ini justru momen dimana pada akhirnya kita bisa ngelihat beberapa seri-series film buatan Amerika bisa lebih fresh lagi. Kita lihat nanti ke depannya kayak gimana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.